Gantian, jadi satu-satu. Ya. Apa ini namanya? Tidak boleh membuli teman. Berarti kalimat positifnya apa? Harus saling menyayangi. Terus ada lagi. Oh iya, ini ada tidak boleh terlambat. Berarti kalian kalau ke sekolah harus apa? Oh iya, berarti kesepakatan kalimat positifnya adalah hadir tepat waktu. Ya, betul sekali. Terus keyakinan yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Terus ada lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus tidak boleh berkelahi, itu berarti apa? Apa? Tidak boleh membuli teman. Iya, tidak boleh membuli teman, tidak boleh berkelahi. Apa? Kita berarti harus melaksanakan 3M. 3M itu apa? Apa? Menyayangi, menghormati, terus apa lagi yang satu? Apa lagi yang satu? Menghargai. Tepat sekali. Berarti kita harus 3M. Menyayangi, menghormati, terus menghargai. Ya. Terus kesepakatan yang ketiga. Apa lagi? Ya, tidak boleh berdebat dengan teman. Ya, terus apa lagi nih? Ya, mengacungkan jari saat mau bertanya. Berarti kita apa? Nah, bertemu dengan guru harus menyapa. Ya, betul sekali. Berarti kita harus melaksanakan 5M. 5M itu apa saja? Sapa, salam, sopan, santun, dan apa? Senyum. Ya, kita harus melaksanakan 5M. Sapa, santun, sopan, senyum, terus apa lagi? Salam. Ya, salam. Terus hasil kesepakatan keyakinan kelasnya akan kita tempel di kertas karton. Silakan. Ya, ya, wajib hadir. Ya, lanjut.
Mbak Yulfa, kamu suka ngapain? Mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Kenapa alasannya kamu tidak mengerjakan PR? Ketiduran. Tiduran. Terus sekarang mengerjakan PR-nya di sekolahan? Nah, kalau begitu Mbak Yulfa telah melakukan kesalahan, yaitu tidak mengerjakan PR. Besok lagi Mbak Yulfa mengerjakan PR-nya harus di mana? Di rumah. Nah, alasannya Mbak Yulfa tidak mengerjakan PR tadi apa? Tiduran. Besok lagi tolong Mbak Yulfa mengerjakan PR di rumah ya, karena PR itu harus dikerjakan di rumah. Setelah itu di sekolahan kita harus menyatakan bersama. Nah, setelah itu Mbak Yulfa berarti melakukan kesalahan keyakinan apa? Mengerjakan PR. Nah, setelah ini, setelah ditegur sama Bu Guru, Mbak Yulfa apakah akan ada perubahan? Iya, perubahannya apa Mbak Yulfa? Mbak Yulfa, kamu suka ngapain? Mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Kenapa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa kelas 4 SDN 6 Sendang Harjo. Saya merasa senang karena ditegur Bu Fajar, namun tidak dihukum. Saya diminta untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Fajar Rufianise, calon guru penggerak dari Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Saya akan mempresentasikan yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Nah, budaya positif di sini nanti kita akan membahas yaitu tentang yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua kita akan membahas yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat yaitu keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini budaya positif itu adalah kebiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata dari seluruh warga sekolah. Nah, di sekolah kami itu ada kebiasaan positif. Salah satunya yaitu kebiasaan berjabat tangan sebelum masuk kelas. Nah, di sini dari anak-anak yang mengikuti diseminasi dari Bu Fajar, apakah kalian di sekolah kalian juga ada kebiasaan berjabat tangan sebelum masuk kelas? Ada. Nah, terima kasih. Nah, selain itu kita juga ada kebiasaan yaitu membacakan Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai. Ya. Nah, ada pun kegiatan lain kebiasaannya yaitu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Ada pun kebiasaan selanjutnya yaitu piket, kemudian ada pembiasaan yel-yel sebelum pelajaran dimulai. Itu ada pembiasaannya di sekolah. Yang selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini di sekolah kami itu pada waktu dulu kita masih menggunakan kurikulum 13. Namun pada tahun 2023 ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalian tahu bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada bergotong royong, ada kreatif, ada mandiri, ada berkebinekaan global. Nah, sebelum lanjut di acara selanjutnya yaitu ini ada sebuah permainan. Nah, Bapak Ibu beserta anak-anak bisa mengikuti. Yang pertama yaitu coba kalian mengepalkan menggenggam tangan kalian. Satu tangan kalian yang sebelah kanan. Genggam. Bayangkan di situ kalian menggenggam sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga. Nah, bayangkan di sini ada seseorang atau teman kalian
di sampingnya itu mencoba untuk membuka kepalan yang ada di tangan kalian semuanya. Nah, bisa kalian coba dengan membujuk, dengan menghardik itu dengan kekerasan. Ayo cepat buka Pak, aku ingin meminta itu. Nah, belum, sebentar Pak. Nah, ada yang mencoba mengintimidasi, ada yang memarahi, ada yang menggoda. Menggoda itu kalian di saat bersama teman-temannya kalian menggoda. Ayolah buka, aku ingin melihat, aku ingin sesuatu yang kamu pegang. Nah, ada yang menggelitik, titik-titik. Biasanya kalian yang ingin sesuatu sama teman kalian pernah nggak menggelitik temannya? Nah, pernah ya. Nah, di situ bahkan menawari bapak ibu beruang yang bersedia membuka kepala itu. Coba sekarang kita praktekkan bersama. Kita bayangkan kita mengepal sesuatu yang sangat berharga. Ya, bayangkan itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh seseorang lain memperolehnya. Nah, coba di samping teman-teman kalian membujuk, merayu atau menggelitik atau apa tadi? Menggoda. Coba praktekkan sekarang. Iya, sekarang coba praktekkan. Nah, dari di situ ya, dari kepalan tersebut, apakah kalian semua bertahan dengan apa yang kalian genggam? Iya, bertahan. Iya, tetap bertahan. Tetap bertahan. Atau kalian berusaha memungkinkan untuk membukanya? Tidak. Nah, dari sini itu terjadi bahwa kontrol diri itu terjadi pada diri kita sendiri, bukan terpengaruh dari orang lain. Jelas dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Lanjut. Nah, ini kalian mencobanya tadi, sudah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas yaitu disiplin positif. Dari Stephen R. Covey itu pendekatan teori kontrol. Anda tidak dapat mengontrol orang, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Nah, seperti tadi yang kita praktekkan bahwasanya segala sesuatu yang sudah kita miliki itu tidak bisa terpengaruh dengan orang lain, ya. Terus selanjutnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Bahwa prinsip kita sesuatu yang kita miliki tidak boleh diberikan pada orang lain itu pasti ada tujuannya. Kemudian selanjutnya yaitu model berpikir menang-menang. Kolaborasi menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, di sini apa itu yang dinamakan disiplin? Disiplin adalah sesuatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Contohnya apa? Bapak Ibu yang terjadi di sekolah kalian? Apa Pak? Pak Aziz, enggak? Contoh disiplin adalah yang pertama menjaga waktu. Dalam pembelajaran seperti halnya kita sudah melaksanakan suatu aturan ataupun apa itu namanya, suatu kesepakatan untuk misalkan masuk jam 7 tepat. Kemudian apel pagi, kemudian mulai pembelajaran pukul 7.15. Itu sebisa mungkin kita harus mendisiplinkan waktu. Kita mendisiplinkan waktu dan dapat dimungkinkan semua kegiatan yang berlangsung itu akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Menurut Pak Oli seperti itu ya. Salah satunya yaitu disiplin waktu. Nah, kita sebagai guru itu kita juga harus mengetahui waktu di mana jam kedatangan kita. Kita sebagai guru harus datang lebih awal daripada muridnya. Kita usahakan kita berangkat lebih pagi, kita mengontrol kondisi anak-anak sebelum masuk di sekolahannya. Itu yang pertama, kita bisa mengadakan berjabat tangan, kita mengadakan pembiasaan apel pagi, kita membiasakan yaitu membaca Asmaul Husna, baris sebelum masuk kelas, dan berdoa sebelum pelajaran. Di situ adalah termasuk disiplin dari sekolah kita masing-masing. Nah, dari disiplin itu kita akan menciptakan yaitu nilai kebajikan universal. Salah satunya yaitu yang pertama, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu.
Yang kedua yaitu sifat perilaku, setiap perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan yang mulia. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama itu adalah menghadiri ketidaknyamanan dan hukuman. Itu biasanya sering terjadi pada Bapak Ibu guru ya. Biasanya kita selalu langsung membentak atau memberikan hukuman kepada murid kita. Itu pasti sering terjadi. Padahal di sini kita sudah ditekankan bahwasanya kita sebagai guru itu tidak boleh menuntut siswanya, ya. Kita harus menuntut siswanya untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Karena apa? Sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, dari yang pertama itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik dia. Karena apa? Nanti ibarat anak itu datang terlambat, dia akan takut. Karena pembiasaannya nanti pasti saya akan dihukum sama guru saya nanti. Ya, ada kalanya siswa itu tidak memasukkan baju, pasti saya dihukum sama Pak Guru saya untuk push up. Ya. Nah, di sini yang kedua itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Salah satu contohnya, ibarat kita menyuruh murid kita untuk melakukan sesuatu, pasti dia menginginkan imbalan. Nanti aku akan mendapat hadiah dari guru saya apa ya? Nah, seperti itu juga termasuk motivasi untuk peserta didik kita. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebijakan dari diri sendiri. Salah satunya yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu termasuk motivasi intrinsik. Nah, ini termasuk murid itu sadar bahwa saya melakukan suatu kegiatan ini adalah baik bukan hanya untuk guru saya, namun juga baik untuk diri saya sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu apa yang paling baik untuk kita sebagai guru dan kita terapkan pada murid kita? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang ketiga, ya tepat sekali. Nah, menurut kita sebagai guru itu kita terapkan pada murid kita yaitu nilai kebajikan pada diri sendiri untuk mendisiplinkan muridnya, namun dia sadar bahwasanya itu untuk kebajikan diri sendirinya dan untuk Nah, yang selanjutnya itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kita bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak di sini, bertahan hidup di sini kita yang pertama pasti kita butuh tempat tinggal. Kalau kita tidak punya rumah, mana kita akan tinggal? Kita butuh makan, ya. Kita butuh mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita diberi kebebasan untuk apa? Kebebasannya kita sebagai anak itu diberikan kebebasan untuk berpendidikan, kebebasan kita diberi kesehatan, kebebasan kita diberi bermain. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kesenangan. Nah, anak didik kita dan kita pun di rumah juga di keluarga kita mempunyai anak. Dari kesenangan ini berikanlah kesenangan pada mereka. Bahwasanya anak itu beri kebebasan untuk bermain, namun kita juga harus mengetahui kontrol bahwasanya itu tidak boleh anak-anak lakukan. Jadi setiap anak bermain itu harus kita pantau, tidak harus lolos dari perhatian orang tua. Salah satunya kita punya anak di rumah seringkali sekarang bermain HP. Nah, itu juga kita harus mengontrol anak didik kita, putra putri kita di rumah, anak didik kita di sekolahan, ya. Untuk kebutuhan yang kelima yaitu adalah penguasaan. Nah,
dalam sekolah kita. Nah, kita juga harus memberikan penguasaan, yaitu kita memberikan nilai baik. Nah, namun di sini kita jangan terus merasa puas bahwasanya anak itu sudah mendapatkan nilai 100. Namun di situ kita lihat anak itu mendapat nilai 100 itu dari hasil kerja dia sendiri atau menyontek temannya. Nah, tugas kita sebagai guru itu kita harus melihat prosesnya itu bagaimana. Terus langkah ke depannya kita harus bagaimana dengan murid, adakah pendekatan bila ada siswa kita yang mendapatkan nilai yang kurang atau pemahaman yang kurang, itu kita bisa melakukan pendekatan atau perubahan lagi. Nah, dari kelima kebutuhan tadi, jika telah terpenuhi, maka untuk memadai murid itu akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ya, jelas jika rumahnya anak-anak sudah bagus, ibaratnya bila hujan sudah tidak ada namanya bocor ya, terus kemudian untuk makan tidak merasa kekurangan, untuk kasih sayang dari orang tua, anak didik kita tidak merasa kekurangan, kemudian kebebasan bermain tadi, kemudian adanya mendapatkan juara. Jika semuanya itu terpenuhi, maka anak didik kita akan merasa seimbang dan akan merasa bahagia. Namun berbeda jika Bapak Ibu bahagianya seperti apa? Banyak uang. Banyak uang. Terus sekali Pak. Untuk selanjutnya yaitu sebaliknya, jika kebutuhan dasar dari anak didik kita itu tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, serta kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Yaitu contoh ya, ini ada anak didik saya itu kemarin orang tuanya broken home. Nah, di situ mereka orang tuanya kan berpisah. Uang sakunya dia itu merasa kurang karena hanya diberi saku sama neneknya 3.000. Sampai di sekolahan dia meminta uang sama temannya. Nah, termasuk itu juga membuli ya atau menodong temannya. Padahal perilaku itu kan tidak boleh ya. Nah, di situ berarti kebutuhan dasar manusianya anak itu tidak terpenuhi. Jadi di situ kita menggali apa ya alasannya anak ini bisa membuli temannya dengan cara menodong, itu harus kita cari tahu ya, kita cari tahu menggali. Nah, nanti setelah ini nanti ada sedikit diskusi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, ini adalah termasuk peraturan. Namun, ini yang namanya peraturan itu kan hanya tertulis atau terpajang di kelas kita atau di lokasi-lokasi umum ya. Beda dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis saja. Nah, di sini nanti akan saya perlihatkan pembentukan keyakinan kelas. Itu yang pertama bersifat lebih abstrak, artinya lebih singkat, jelas, namun anak-anak bisa melaksanakannya. Dibuat di dalam bentuk hal yang positif, berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak terlalu banyak, semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah curah pendapat anggota kelas. Yang namanya keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama di dalam kelas. Yang pertama yaitu mencurahkan pendapat bersama-sama anggota kelas. Contohnya, yang pertama biasanya kita menanyakan, ayo kesepakatan kelas kita buat apa saja. Ada yang menuliskan tidak terlambat datang ke sekolahan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak makan di kelas, tidak berbicara saat guru menjelaskan, tidak boleh membuli teman. Nah, itu termasuk salah satu kalimat yang negatif karena ya
Apakah sama pembentukan keyakinan kelas dengan yang namanya kesepakatan kelas? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu hampir sama, Pak. Karena apa? Kesepakatan itu kita buat secara musyawarah, secara bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya keyakinan kelas. Begitu. Saya lanjut ya, Pak Ji. Nah, kemudian setelah kita membuat kalimat negatif tadi, kita tempel di skinot tadi ya, untuk mencatat itu tadi. Anak-anak kita arahkan untuk membuat kalimat positif. Tadi yang awalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak makan di ruang kelas saat istirahat, itu kita buat menjadi kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Ada lagi contohnya, tidak berangkat sekolah, tidak datang terlambat. Nah, itu bisa kita buat kalimat positifnya datang tepat waktu. Nah, ada lagi tidak mendengarkan guru saat mengajar, ya, itu bisa kita buat kalimat menghormati guru. Ada lagi kita membuli temannya, biasanya ada, Bu, itu Bu, siapa teman saya itu menyebut saya dengan panggilan orang tuanya. Nah, itu sering banyak terjadi pada kelas saya. Nah, di situ kita membuat kalimat positifnya, kita harus saling menyayangi, ya. Bukan terus dicium dengan temannya, Pak. Sayangnya beda. Menyayangi teman itu berbeda dengan menyayangi istri, ya. Nah, setelah itu tadi, yang langkah selanjutnya yaitu kita meninjau kembali dari kalimat-kalimat negatif tadi yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Yaitu terus selanjutnya kita meminta warga kelas atau salah satu murid kita itu untuk menandatangani bahwasanya kesepakatan kelas itu sudah kita sepakati. Nah, kesepakatan kelas itu tidak harus banyak. Kesepakatan kelas itu ibaratnya hanya 5 atau 8, namun kesepakatan kelas itu disetujui yang adanya di dalam kelas itu tadi. Berbeda ya, Bu, dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya terpajang di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas itu termasuk kesepakatan yang harus kita sepakati dan harus kita laksanakan. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita tempelkan di dinding. Setelah kita tanda tangani tadi bersama warga kelasnya, ada murid dan saya sendiri sebagai guru kelasnya, itu kita sepakati, kita tanda tangani bersama. Kemudian kita tempelkan di dinding. Kesepakatan itu biar anak-anak paham, jelas, dan tidak lupa bahwa kesepakatan kita itu apa. Itu kalau kelas tinggi. Gimana, Bu? Itu kalau kelas tinggi bisa membaca. Bisa. Kalau kelas tinggi nggak bisa. Dibantu dengan ucapan kata gurunya yang menulis. Mungkin seperti itu. Iya. Kita buat guru yang mengucapkan Sambil siswa diminta Iya, sambil kantin biasanya. Iya, maksudnya kalau itu nanti ditempel di dinding berdasarkan kesepakatan warga kelas. Kalau kelas tinggi kan tetap ibaratnya suatu saat bisa membaca. Kalau yang kelas bawah kan belum bisa. Setidaknya mereka membuat itu pernah mengucapkan, dan anak itu pasti ingat. Oh iya, Bu, kemarin Bu Guru sudah bilang kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, berarti kesepakatan kelas kita harus menjaga kebersihan. Pasti anak kecil itu masih ingat, Bu. Yang namanya hal sepele itu pasti mereka akan ingat, ya. Ingat tapi Ingat, dilanggar. ya. Semoga diterapkan di kelas ya, Bu. Sudah terangkan. Kemudian yang di sini yaitu tentang refleksinya dari pembuatan keyakinan kelas, itu anaknya itu lebih antusias, Bu. Lebih antusias, semangat bertanya-tanya. Apa ya, Bu? Membuat keyakinan kelas kok kita dibagi apa tadi namanya? Sticky note ya. Ya, dibagi sticky note tadi gunanya untuk apa ya? Jadi anak itu lebih antusias. Dapat warna-warni. Ya. Itu nanti kita ditulis untuk apa ya, Bu ya? Itu pasti anak-anak semakin semangat. Nah, anak-anak antusias yang selanjutnya, anak memiliki
kesadaran diri untuk bertanggung jawab dan tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pasti mereka nanti di dalam satu kelas itu saling mengingatkan, Bu. Saling mengingatkan. Contohnya gini, seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu nanti yang lain itu mengingatkan. Ayo, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satunya apa? Kamu membuang sampah, ambil. Nah, di sini saya juga menerapkan setiap harinya sebelum kita pulang sekolah itu biasanya anak-anak selalu membuang sampah itu di laci. Nah, sebelum pulang sekolah kita menggerakkan yang namanya Alisa, ambil 5 sampah, bahkan lebih sebenarnya, oke? Alisa, kita sebut dengan Alisa. Jadi sebelum pulang sekolah kita selalu bilang, ayo Alisa dulu, siapa yang mau piket dan siapa yang mau pulang harus ambil 5 sampah dulu di dalam kelas. Karena di dalam kelas saya itu sebelum saya menerapkan ini, kelas saya itu seperti suara sekali, Bu. Murid saya itu banyak sekali. Kemudian di situ sama-sama berserakan. Makanya saya menggerakkan dengan dengan slogan yaitu Alisa, ambil 5 sampah. Nah, tindakan lanjut di sini mengevaluasi keyakinan secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jadi kesepakatan kelas itu tidak langsung berhasil, tidak, Bu. Nah, adanya tindak lanjut berkelanjutan. Nanti kita saling mengingatkan dengan teman yang lain. Dan di sini pun murid saya juga menegur saya. Saya pernah diberikan es teh itu ya. Es teh setelah habis saya diam di situ. Bu, kenapa sampahnya tidak dibuang? Nanti setelah pulang sekolah. Tidak, Bu, setelah makan harus membuang sampah pada tempatnya. Saya langsung, aduh, saya membuat peraturan, saya yang melanggar sendiri nih. Ada, Bu, kemarin sempat saya ditegur sama murid saya seperti itu. Karena apa? Gelasnya itu, Bu, sudah habis menggeletak di meja saya. Murid saya tanya, Bu, kenapa sampahnya tidak dibuang di tempat sampah? Iya, nanti kalau setelah saya pulang, saya keluar kelas, nanti saya akan buang. Tidak, Bu, langsung buang ke tempat sampah. Alhamdulillah anak didik saya mengingatkan saya seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah menyebarkan angket melalui Geoform untuk mengantisipasi siswa yang tidak termasuk sekolah. Ya. Setelah saya melakukan keyakinan kelas itu tadi, kita melakukan refleksi. Refleksi itu yaitu tindak lanjut akhir dari kegiatan yang sudah saya laksanakan. Kegiatannya itu yaitu salah satunya saya menanyakan pada anak didik saya, setelah melaksanakan keyakinan kelas ini perasaan anak didik saya bagaimana? Nah, saya tanyakan seperti itu. Nah, dari situ saya juga menanyakan apakah guru juga menjelaskan tujuan dari keyakinan kelas ini tadi. Dari refleksi itu tadi, anak-anak bisa memberikan umpan balik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama itu posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima adalah posisi manajer. Di sini ada videonya ya, Bu. Kalau itu kita perhatikan, iya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf,
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video ini gurunya itu berposisi sebagai pemulung ya. Padahal kita sebagai guru itu tidak boleh, bila ada anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung fokus menghukum seperti itu. Ya. Nah, video yang selanjutnya di sini ada posisi membuat merasa bersalah. Perhatikan videonya lagi. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kena. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa aja ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, di sini posisinya anaknya merasa bersalah, makanya dia langsung memberikan maaf pada gurunya. Untuk video selanjutnya yaitu Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Udah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, dalam posisi teman itu murid biasanya lebih santai, ya. Namun gurunya juga tidak harus seperti itu terus. Untuk selanjutnya ada posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya?
Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Naren lupa menyetel alarm di rumah. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan 5 video posisi kontrol. Nah, dari sini adakah Bapak Ibu yang mau menyampaikan mana yang baik yang kita terapkan kepada anak didik kita dalam 5 posisi kontrol ini? Saya persilakan. Saya. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah menyampaikan materi ataupun video yang sudah diputar untuk pembelajaran kita. Jadi perlu kita ketahui, terlebih saya sendiri, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus memiliki kontrol kepada siswa ataupun peserta didik kita, seperti halnya sudah video yang diputar tadi. Menurut saya video yang terakhir adalah posisi kontrol yang paling bagus, yaitu menjadi seorang guru yang memberikan arahan namun tidak bersifat menyakiti hatinya. Karena di situ tadi diperlihatkan bahwasanya manusia juga diminta menghargai manusia lain. Artinya ketika kita menginginkan siswa kita untuk menjadi siswa yang penurut dan tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak semestinya kita harus membentak-bentak mereka ataupun melakukan hukuman ataupun memberikan perkataan yang keras agar siswa tersebut jera. Dan terlebih yang kita inginkan tidak hanya jera, yaitu dapat mengikuti program aturan sekolah ataupun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah dibuat agar dilaksanakan dengan tertib. Saya rasa dari hal tersebut kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan semoga kita semua bisa menjalankan seperti halnya video yang diputar yang pada sesi terakhir tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Oji atas penyampaiannya. Nah, dari sini kita terapkan yaitu selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu, ya. Kita tidak langsung gegabah langsung menghukum muridnya. Yang kedua yaitu kita mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar dari anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog
yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, dari segitiga restitusi ini, yang pertama yang kita lakukan sebagai seorang guru yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di saat siswa kita melakukan kesalahan itu tidak langsung kita hukum. Yang pertama kita menanyakan kenapa, ibaratnya anak didik kita berangkat terlambat. Dia ditanya, kenapa kamu terlambat? Setelah itu kita baru melakukan tindakan yang salah. Kenapa alasan kamu datang terlambat? Atau kita setelah itu kita menanyakan keyakinan bahwasanya anak itu sudah melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan membuat prinsip kesalahan atau bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal di identitas yang menjadi sukses. Salah satu contoh percakapannya itu, Bu Guru melihat kamu sedang sibuk mengerjakan PR. Untuk validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pihak stimulus respon menjadi proaktif. Jadi guru itu menanyakan tindakan yang salah yang kamu lakukan itu apa? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Padahal seharusnya yang namanya PR itu adalah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah, tidak di sekolah. Segitiga restitusi yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bersama untuk memunculkan motivasi, mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Nah, pertanyaannya gurunya seperti ini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang melanggar? Berarti keyakinan kelas apa yang tadi? Tidak mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Kesimpulannya dari diseminasi saya yaitu tentang keyakinan kelas dapat terbentuk setelah adanya curah pendapat dari peraturan kelas antara murid dan guru. Kemudian kesimpulan yang kedua, kasus pelanggaran murid di sekolah dapat diselesaikan dengan langkah segitiga restitusi. Terima kasih. Sebelum selesai, di sini saya akan membagikan satu kasus. Coba Bapak Ibu guru melakukan tindakan atau posisi kontrol apa yang tepat untuk kasus yang saya tulis di sini. Bapak Ibu bisa membaca, bisa mencari posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Itu termasuk posisi kontrol apa? Dibaca dulu ya. Mohon untuk perwakilan salah satu dari Bapak Ibu guru untuk menanggapi kasus yang sudah saya berikan. Bagi yang berkenan, saya persilahkan untuk menyampaikan kasus yang saya. Terima kasih. Sebelumnya ada kasus yaitu Sabrina hari itu baru terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam
namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lumat tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati menyopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan sepatu. Jadi berdasarkan kasus di atas, sikap positif yang dapat diambil oleh Pak Lukman yaitu pada posisi pemantau di indikator dikaitkan dengan peraturan, kemudian posisi penghukumnya indikator nada suara tinggi menciptakan aturan sendiri yaitu untuk melepas sepatu. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Itu yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu Sabrina mengapa datang terlambat, Sabrina mengapa tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian untuk validasi tindakannya, Sabrina nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ya. Atau Sabrina kamu pasti punya alasan kenapa tidak memakai sepatu warna hitam. Kemudian menanyakan keyakinan, Sabrina kamu tahu keyakinan sekolah kita? Atau kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi yang bisa diambil yaitu kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kesetaraan, dan kesederhanaan. Kemudian kira-kira bila kita menjadi kepala sekolah, bagaimana cara menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut, yaitu mencari informasi dari permasalahan itu, kemudian membimbing, memberikan solusi, yaitu sebagai posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menjawab kasus yang saya berikan. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya untuk meluangkan waktu mengikuti diseminasi yang saya sampaikan. Semoga ini terimbas pada Bapak Ibu guru semuanya, dan saya mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Salam dan bahagia dari guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan menggerakkan.